Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Katanya kalau shalom aja nggak lengkap. Yang lebih lengkap katanya shalom alaihim. Nah, jawabnya ternyata nggak begitu. Alaihim shalom. Ya benar Pak Gembala. Karena bahasa Ibrani itu karena mereka satu rumpun sama dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab, Assalamualaikum wa alaikum salam. Jadi kalau ada orang bilang salam alaihim, jawabnya wa alaihim. Jadi katanya kalau shalom itu belum lengkap karena shalom itu hanya salam sejahtera. Tapi kalau shalom alaihim, salam sejahtera bagimu. Itu artinya. Terus kita jawab wa alaihim shalom, salam sejahtera juga bagimu. Jadi shalom alaihim wa alaihim shalom, ya. Oke, baiklah kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Semoga kerinduan hati kita untuk memuji Tuhan tetap ya. Tidak karena kita udah rindu untuk onsite, besok-besok kalau udah onsite terus, kayaknya api itu udah mulai padam gitu, jangan ya. Kerinduan kita tetap untuk terus bersemangat berapi-api di dalam memuji Tuhan. Baiklah kita baca di dalam Roma pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, saya libatkan kita semua. Bapak Ibu baca ayat yang ganjil, saya baca ayat yang genap. Dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Begitu saya baca judul perikopnya, langsung Bapak Ibu jemaat membaca di ayat yang ganjil, saya ayat yang genap. Hasil pembenaran 3, 2, 1. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ya, yang menjadi ayat renungan buat kita baca ayat 8 bersama-sama. 1, 2, kita baca dengan pelan, dengan tegas ya. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu Saudara terkasih, inilah pembacaan firman Tuhan kita buat kita pada pagi menjelang siang hari ini. Yesus berkata kita yang berbahagia adalah setiap orang yang sudah membaca firman Tuhan. Ya. Tema kita minggu yang lalu adalah dibenarkan oleh iman. Betul ya, itu berbicara tentang kehidupan salah satu tokoh Alkitab yang namanya Abraham. Dan hari ini tema kita berlanjut. Coba kita agak kritis. Kita dibenarkan oleh iman saat keadaan kita seperti apa? Betul? Saat Tuhan mendamaikan kita dengan pengorbanan Kristus,
saat keadaan kita seperti apa. Dan tema kita lah yang bisa menjawab pertanyaan itu, yaitu Kristus mati bagi kita. Kita dibenarkan oleh Allah saat kita masih memusuhinya. Inilah kelebihan orang Kristen dibanding agama-agama lain. Nah, jika saya bertanya sekarang kepada Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya mohon kita dialog ya. Seperti apa Bapak Ibu jemaat menggambarkan tentang Yesus? Seperti apa Bapak Ibu jemaat menilai tentang Tuhan kita? Atau bagaimana saudara memandang Tuhan? Kamonci, seperti apa Kamonci menilai Tuhan itu? Bagaimana Kamonci bisa menggambarkan Tuhan yang kata orang Allahu Akbar, Tuhanku besar. Seperti apa Kamonci menilai Tuhan? Nanti Fritz atau Friedel? Fritz ya. Nama papaku itu Fritz. Kamonci seperti apa? Kamonci menggambarkan Yesus itu seperti apa? Ya? Bapak yang baik. Cukup seperti Bapak yang baik? Yang setia. Oke, Fritz. Fritz menggambarkan Tuhan kita itu seperti apa? Ya? Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Oleh tadi kaum tengah, kaum anak, sekarang kaum yang agak di atas. Oma Ana. Jadi saya sedang menilai, bukan polling ya, saya sedang menilai dari berbagai umur. Oma Ana menilai Tuhan itu seperti apa, menggambarkan Tuhan itu seperti apa. Ini yang pengalaman hidupnya jangan macam-macam loh. Tuhan itu begitu baik, pemurah dan pengasih penyayang. Cukup gak? Cukup nggak jawaban tersebut? Mungkin akan dirangkum oleh jawaban Pak Gembala. Pak Gembala seperti apa? Pak Gembala menilai Tuhan itu seperti apa? Kasih. Iya. Jawaban itu semua benar. Tapi pertanyaannya adalah, bahwa seperti apapun kita menggambarkan Tuhan, seperti apapun kita menilai Tuhan, mungkin kita menilai Tuhan seperti ini. Tuhan itu besar sekali. Tuhan itu penuh kasih banget. Tuhan itu baik banget. Tuhan itu bisa menjawab semua doa kita. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar bisa menggambarkan Tuhan itu seperti apa? Jawaban tadi benar. Tapi apakah lukisan, bayangan, gambaran kita tentang Yesus itu hanya sebatas yang bisa kita pikirkan? Saya katakan jawaban semua tadi benar. Tapi jawaban apapun yang akan kita katakan tentang seperti apa itu Tuhan, kita tidak bisa menggambarkan bahwa Tuhan itu tepatnya seperti ini. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita punya keterbatasan. Manusia itu punya keterbatasan. Punya keterbatasan daya pikir. Artinya bahwa daya pikir kita itu hanya bisa kita berpikir dari apa yang kita baca, dari apa yang kita rasakan, dari apa yang kita alami, dan dari apa yang kita teliti. Di luar dari apa yang tidak kita baca, di luar dari apa yang tidak kita teliti, di luar dari apa yang tidak kita pernah pelajari, itu kita tidak bisa menggambarkan seperti apa itu Tuhan. Betul? Kemudian kenapa saya katakan bahwa manusia itu terbatas untuk menggambarkan seberapa besar Tuhan itu? Karena manusia terbatas daya ingatnya. Daya ingat manusia itu terbatas. Bahkan mungkin kalau saya tanya, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan alami hari kemarin? Mungkin Bapak Ibu lupa. Di samping daya pikir kita terbatas, di samping daya ingat kita terbatas, usia kita semakin berkurang, usia kita bukan berkurang, usia kita bertambah, tentu daya ingat, daya pikir kita juga berkurang, betul? Itulah Tuhan kita yang begitu besar, itulah Tuhan kita yang begitu dahsyat. Bapak Ibu sudah terkasih, bagaimana mungkin kita yang penuh dengan keterbatasan ini bisa menggambarkan Tuhan yang tidak terbatas? Betul? Bagaimana mungkin kita yang kecil ini bisa menggambarkan Tuhan yang besar?
Saya tadi sengaja pilih-pilih dasi. Ini dasi saya waktu saya kuliah. Tahun 95 sampai 99. Jadi usianya udah hampir 30 berapa tahun ya? Dari tahun 96. Ini tangan Tuhan sedang pegang bumi. Betul. Aduh, nggak kelihatan ya, Oma ya? Kelihatan nggak sih? Tuhan sedang pegang bumi, betul? Betul ya? Saya sedang kayak menawarkan barang nih. Dilihat-lihat dulu. Ya, betul ya? Ya. Saya mau tanya, ini bumi ya? Bumi, betul? Kelihatan nggak Indonesia? Kelihatan nggak Pulau Jawa? Kelihatan nggak Jakarta? Harusnya begitu saya tanya, kelihatan nggak Indonesia? Kelihatan nggak Jakarta? Makin menggeleng. Kelihatan nggak Fatmawati? Kelihatan nggak saya? Gelengannya makin kencang. Betul? Coba bayangkan, Pulau Jawa, Pulau Indonesia aja nggak kelihatan. Apakah kita bisa menggambarkan Tuhan yang begitu besar ini? Nggak bisa kan? Kita penuh dengan keterbatasan. Dan karena keterbatasan itulah, Tuhan kita akhirnya turun tangan. Sekali lagi. Dan karena keterbatasan itulah, Tuhan kita turun tangan. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Dalam perkara kecil, dalam perkara besar. Contohnya, secara umum kita melihat di Alkitab bagaimana penyertaan sempurna Tuhan menyertai bangsa Israel. Diutusnya Yusuf dalam tanda petik. Sekali lagi, diutusnya Yusuf dalam tanda petik, Tuhan memakai abang-abangnya untuk rencana membunuh dan membuang Yusuf ke sumur. Akhirnya diangkat, kemudian dijual, dan orang-orang yang beli itu kemudian jual ke istri Potifar, dan akhirnya dia dipenjara dan bertemu dengan Firaun dan menjadi orang kedua. Alkitab berkata, justru untuk memelihara kehidupan satu bangsa lah, Yusuf mengutus Tuhan. Tuhan mengutus Yusuf, maaf. Sempurna. Sampai di situ tidak. Kita bisa melihat tokoh-tokoh lain sempurna sekali penyertaan Tuhan. Bahkan kita yang ada di sini pun ada karena campur tangan Tuhan. Amin. Tadi kakak saya WA. Mungkin beberapa di antara kita kenal Ibu Elia yang suka ikut Facebook itu. Dia harus isoman di rumah. Kemudian saya bilang, Dek, bagi linknya dong. Waduh kak, kita udah nggak ada link. Nanti kalau kita buat online, orang-orang nggak mau ke gereja. Gitu kan? Ya nggak apa-apa dek, nanti saya doakan. Ya kak, nanti saya doakan. Bayangkan dong, betapa rentannya manusia itu. Betapa terbatasnya manusia itu. Nah kalau kita ada sampai sekarang ini, itu karena Tuhan selalu turun tangan. Turun tangan untuk teman-teman kita dari PD Anugerah. Turun tangan untuk keluarga Lango. Turun tangan untuk keluarga Pondok Gede. Turun tangan untuk keluarga kita semua. Jadi nggak perlu ditanya, apa sih campur tangan Tuhan? Bayangkan loh, campur tangan Tuhan yang terbesar, yaitu bacaan kita tadi itu. Apa sih bacaan kita tadi itu? Saya ulang buat kita semua Bapak Ibu. Inilah bacaan kita. Nats yang sangat luar biasa. Berkata begini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus sampai selesainya. Jadi di mana Tuhan turun tangan untuk menyelesaikan masalah terbesar manusia, yaitu dosa. Saya masih ingat apa kata almarhum Pak Andi buat kita. Dia khotbah dalam Mazmur 103. Kalau Bapak Ibu baca, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Ia yang menebus kamu, yang menebus hidupmu dari dosa. Yang menebus kamu dari lubang kubur. Kenapa kita memuji Tuhan? Yang pertama karena Tuhan sudah menebus kita. Karena ketika kita belum punya mobil, ketika kita belum punya rumah, ketika kita belum punya handphone tercanggih, itu bukan masalah yang pelik. Itu bukan bahaya laten. Sekalian saya ngebela orang-orang yang belum punya rumah sama seperti saya. Itu bukan bahaya laten. Tapi bahaya laten adalah ketika masalah terbesar manusia tidak bisa diselesaikan, yaitu dosa. Itulah yang harus Yesus selesaikan buat kita. Lalu ia turun tangan karena tidak ada satupun Tuhan di muka bumi ini
Tidak satu pun manusia di muka bumi ini yang bisa menyelesaikan dosa selain Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan itu menebus kita bukan saat kita sedang meratapi dosa. Oh Tuhan Yesus, ampuni aku Tuhan. Tuhan itu menebus kita bukan saat kita itu sedang menyesali setiap perbuatan-perbuatan kita. Enggak. Tapi Tuhan menyelamatkan kita justru ketika kita masih seterunya. Seperti tema kita, Tuhan menyelamatkan kita justru saat kita itu masih menjadi musuhnya Dia. Bahkan Tuhan menyelamatkan kita di saat kita berpikir untuk melawan kehendak-Nya. Buat apa aku ikut Tuhan? Hidupku seperti ini. Buat apa aku ikut Tuhan? Hidupku gak pernah berubah. Bahkan di ayat 6 berkata begini. Tuhan mati untuk orang-orang durhaka. Bapak Ibu tahu arti durhaka? Arti durhaka itu adalah kita melawan memberontak orang yang melindungi atau mengayomi kita. Berarti kita melawan atau memberontak orang-orang yang melindungi atau mengayomi kita. Contoh, anak kita besarkan, anak kita lahirkan, anak kita besarkan. Gedenya ngacau hidupnya, memberontak. Nggak ada nurut orang tua. Itu namanya durhaka. Ada satu contoh, waktu kita SD tahulah. Malin kundang, tahu? Anak durhaka. Kemudian diapain oleh ibunya? Dikutuk jadi batu. Coba kalau Tuhan kita seperti mamanya malin kundang. Mungkin kita semua jadi batu. Betul. Udah gue ampunin masih melawan lu. Udah gue didik, udah besarkan masih melawan lu. Dikit-dikit kutuk, jadi batu. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Meskipun Tuhan mengampuni kita, Ia tidak pernah kompromi dengan dosa. Sekali lagi, meskipun Tuhan mengasihi kita dan mengampuni dosa kita, Ia tidak pernah kompromi dengan dosa. Dan Ia yang tidak pernah berhutang. Kita buat untuk Dia membayar hutang kita. Coba bayangkan, kita yang berdosa, kita yang durhaka ini, dan Tuhan yang baik itu, kita harus buat Dia menjadi dosa, oleh karena kita yang tidak bisa membayar hutang. Harusnya kita yang naik di salib ini. Tapi kita buat Dia membayar utang untuk sesuatu yang tidak pernah Ia pinjamkan. Sekali lagi. Tapi kita buat Tuhan harus membayar utang untuk sesuatu yang tidak pernah Ia pinjamkan. Ngerti? Ngerti ya? Itulah Tuhan kita. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh sayang, Tuhan yang membuat kita, Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin ini menjadi kaya di dalam Tuhan. Nah, pertanyaan buat kita, setelah kita ditebus oleh Tuhan, apa yang terjadi? Itu yang jadi poin yang kita bisa renungkan pada hari ini. Yuk, saya ajak kita untuk baca ayat 1 kembali. Apa yang terjadi ketika Tuhan sudah menebus kita? Kita baca ayat 1 kembali, sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, setelah Tuhan menebus kita, yang pertama kita jadi orang benar. Ingat loh, kita jadi orang benar bukan karena perbuatan kita. Karena tak seorang pun bisa menebus hidupnya. Kita dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan. Jadi kita semua orang benar. Status kita yang jadi orang berdosa tadi menjadi orang yang dibenarkan. Ini poin pertama. Setelah dibenarkan, kita loncat ke ayat 9 dan ayat 10. Kita baca sekali lagi. Ayat 9 dan ayat 10 sama-sama. Dari Roma 5 ayat 9 dan ayat 10. 1, 2, 3. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Lebih-lebih karena kita sekarang dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Coba. Siapa kita? Tuhan membenarkan kita. Dan kita selamat atau lewat dari murka Tuhan. Poinnya sampai di situ? Tidak. Kita baca ayat 10. 1, 2, 3. Sebab menjadi seteru Allah, diperdamaikan dengan Allah
oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bayangkan Bapak Ibu, setelah kita dibenarkan oleh Allah, kita melewati murka Allah, dan kita diperdamaikan dengan Tuhan. Kata diperdamaikan dengan Tuhan ini adalah kata yang begitu dahsyat, kata yang begitu ajaib. Kenapa saya katakan kata yang begitu dahsyat dengan ajaib? Dulu hubungan kita jauh dengan Tuhan. Bahkan orang-orang mau beribadah pun harus mengorbankan hewan untuk datang kepada Tuhan. Bahkan maaf, Bapak Ibu-ibu yang perempuan ketika datang bulan, itu tidak bisa datang kepada Tuhan. Karena dianggap najis. Dan begitu banyaknya protokoler untuk kita datang kepada Tuhan sebelum kita ditebus. Sebelum kita dibenarkan. Dan sebelum kita didamaikan. Tapi begitu kita didamaikan oleh tubuh Kristus, oleh pengorbanannya, maka hubungan kita dipulihkan. Kita berdamai dengan Allah. Saya percaya di antara kita nggak ada yang punya musuh ya. Nggak ada yang punya musuh. Ada yang punya musuh nggak? Coba kebayang nggak? Ada 2 orang ibu bermusuhan. Ternyata di gang yang sempit mereka ketemu. Satu ibu dari sana, satu ibu dari sini. Nah loh, mau mundur nggak enak. Mau maju, gimana ini orang yang paling gue sebelin. Udah akhirnya yang satu ibu jalan begini. Yang satu ibu juga jalan begini. Lebih baik aku lihat tembok dari mukamu. Tapi bayangkan nggak? Jauhnya orang yang tidak diperdamaikan. Padahal mereka dekat loh. Tapi karena hati mereka menjauh, itu makanya ketika ada orang berantem, padahal dekat, gitu ya. Kenapa teriak? Karena hatinya menjauh. Coba hatinya lagi nyatu. Bisik-bisik, jangankan bisik-bisik. Telepati, mereka ngomong. Oh iya. Nyambung loh ngomongnya. Itu karena mereka sedang bersatu. Ngerti? Hubungan kita diperdamaikan dengan Tuhan. Bisa datang saja kapan, bisa kapan saja datang kepada Tuhan. Oh, kalau presiden yang dulu protokolernya hebat banget. Walaupun kita udah punya kenalan di ring 1. Nggak bisa bertemu presiden dulu. Kalau kita sekarang justru presiden kita yang mendatangi kita. Hebat ya? Nggak enak saya katakan tepuk tangan buat Jokowi. Nggak enak juga sih. Betul. Itu arti kata diperdamaikan. Nggak perlu daftar dulu. Datang kapan saja. Bapak Ibu kebangun jam 1 karena mimpi buruk. Doa sama Tuhan, Tuhan dengar gak jam 1? Hadap kemana-mana Tuhan dengar gak? Dengar kan? Itu artinya diperdamaikan dengan Tuhan. Bahkan saya pernah baca satu artikel, ada perdebatan antara pendeta. Bisa gak kita panggil Tuhan itu kau? Bisa gak kita panggil Tuhan kau? Ada orang bilang, gak bisa lah. Orang manusia aja kita panggil, apalagi kalau kita nonton TV 3 minggu ini. Manusia aja kita panggil apa? Yang mulia. Iya yang mulia, siap yang mulia. Duh, saya aja gak pernah panggil Tuhan yang mulia. Betul? Ada orang katakan, loh kenapa enggak? Kenapa kita gak setuju? Tuhan kita panggil kau. Tuhan aja gak pernah marah kita panggil dia itu kau. Ada teman aku orang Betawi. Ketika dia khotbah doa di dapur asrama, dia selalu doa gini, Be, terima kasih untuk makanan yang udah ada. Makasih ya Be, amin. Gitu. Benar. Itu arti kata diperdamaikan. Itu arti kata gak ada batas lagi antara hubungan kita dengan Tuhan. Makanya begitu Tuhan itu disalibkan, darahnya tercurah, tirai bait Allah terbelah 2. Dari kiri ke kanan? Tidak. Tapi dari atas ke bawah. Itu artinya apa? Bahwa tidak ada lagi pemisah antara Tuhan dengan kita. Itu artinya diperdamaikan. Kita bisa bayangkan nggak? Kalau keluarga, maaf saya tidak bermaksud menyinggung. Kita bisa bayangkan nggak? Kalau keluarga korban akhirnya bisa berdamai dengan keluarga pelaku. Kayaknya nggak mungkin ya. Mungkin nggak? Kita bisa katakan nggak mungkin. Betul. Lebih tidak mungkin kita yang berdosa ini diperdamaikan dengan Tuhan. Tadi saya kutip perkataan Kak Monci di dalam bacaan bertanggapan. Dikatakan begini, mestinya hidup kita ini luar biasa. Saya agak terenyuh. Karena semalam saya lebih fokus ke ayatnya, Kak.
Tapi begitu Kamonji tadi baca, semestinya hidup kita ini harus luar biasa. Karena udah nggak ada batas. Bebas datang kepada Tuhan. Oh kalau dulu ibadah, satu bilang berdiri, satu bilang duduk, besok-besoknya nggak bisa mimpin pujian tuh. Zaman perjanjian lama. Betul. Karena ketatnya hubungan itu. Maka kita diperdamaikan dengan Allah. Bapak Ibu bersyukur kita diperdamaikan dengan Tuhan? Amin. Bersyukur ya. Jadi kita nggak perlu ngeluarin duit. Kalau dulu sebelum imam menyatakan kita tahir, baru silakan masuk ibadah. Kalau enggak, kenapa saya belum tahir Pak? Bapak belum bawa korban persembahan. Tapi kita sekarang diperdamaikan oleh darah Kristus. Akhirnya kapan saja bisa. Kapan aja bisa datang kepada Tuhan. Setiap waktu, setiap saat kita bisa datang kepada Tuhan. Setelah diperdamaikan, coba kita perhatikan ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru Allah, diperdamaikan oleh kematian anaknya, lebih-lebih yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan. Coba bayangkan, kita ini dibenarkan oleh Tuhan tanpa perbuatan apapun di antara kita. Itu namanya kasih karunia. Setelah dibenarkan, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, didamaikan. Setelah didamaikan, udah cukup sampai di situ, udah enak aja lo manusia, udah dosamu gue tebus, udah kamu bebas datang kepada Tuhan, udah cukup ya. Tidak sampai di situ. Kalau kita katakan setelah dibenarkan, kemudian didamaikan, kemudian diselamatkan. Oh, haleluya, itulah Tuhan kita. Amin. Enak banget. Kita udah dibenarkan, kita udah didamaikan, kemudian kita diselamatkan. Free of charge. Tanpa DP 0%. Karena Tuhan tidak pernah berbicara angka. Amin. Kalau aku udah tebus kamu, mana datang dong Gribers? Baru kita kembali ke ayat 1. Kita baca ayat 1. Setelah kita diselamatkan, yuk kita ayat 1 baca. Kita ya baca ayat 1 agak kencang tapi tidak terburu-buru ya. 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Selesai sampai dibenarkan, didamaikan, diselamatkan? Ternyata tidak. Yang keempat, poin terakhir. Setelah kita dibenarkan, kita didamaikan, kita diselamatkan, lalu kita beroleh damai sejahtera. Buat apa damai sejahtera ini? Ya salah satunya untuk modal kita untuk menghadapi lingkungan yang belum tentu sepaham dengan kita. Dan damai sejahtera ini untuk modal bagi kita, untuk kita bisa menghadapi ayat 3 dan ayat 4. Coba kita baca ayat 3 dan ayat 4. Sama-sama. 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Inilah yang akan kita hadapi. Tapi modal kosong? Enggak. Tuhan sudah memberikan kita modal. Modalnya apa? Itu modalnya damai sejahtera. Modalnya damai sejahtera. Modalnya shalom itu. Shalom alaihim tadi itu. Itu modal kita. Untuk menghadapi dunia ini. Enak? Nggak enak. Komplit loh apa yang dikatakan ayat 3. Saya baca sekali lagi. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Gila nih orang Kristen, kok malah bermegah dalam kesengsaraan? Bisa nggak sih? Kok orang Kristen bisa bermegah dalam kesengsaraan? Aneh ya, Bapak Ibu. Bahkan di dalam Yohanes 1 ayat 2 dan 3 berkata begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu, pencobaan itu, saya baca dulu deh ayatnya. Saya udah mulai lupa. Yakobus 1 ayat yang 2 dan 3. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menimbulkan ketekunan. Agak sama kalimatnya.
Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi untuk apa damai sejahtera itu? Untuk menghadapi berbagai-bagai sengsara hidup yang bisa kita hadapi ke depan. Yang kita tidak tahu sengsara itu makin ringan nggak atau makin berat. Dan kalau kita bisa menghadapi level demi level kesengsaraan dengan modal damai sejahtera itu, maka saya akan baca kembali. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Bukan kesengsaraan itu akan menimbulkan undur dan patah arang. Tapi menimbulkan ketekunan. Sengsara ya, kita harus makin semangat, makin rindu datang kepada Tuhan. Kemudian setelah menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji. Jadi Bapak Ibu, kalau kita belum tekun di dalam Tuhan, kita belum tahan uji. Ini firman Tuhan loh. Dan fase terakhir, setelah menimbulkan ketekunan, setelah menimbulkan tahan uji, barulah akan menimbulkan pengharapan. Dan orang yang melewati fase ini, tentu bukan pengharapan semu, bukan pengharapan palsu. Bapak Ibu, setiap orang bisa saja berharap. Betul? Berharap akan hidup semakin baik. Berharap akan keuangan semakin baik. Bisa saja. Tapi cukup hanya sekedar berharap? Tidak. Kita harus hadapi hidup ini. Saya berharap tahun depan saya punya rumah. Tahun depan saya punya A, B, dan C. Tapi kalau saya di rumah aja bisa? Enggak. Saya harus menghadapi seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab tadi itu. Tapi kalau saya tidak mau menghadapi kesengsaraan dan imanku belum teruji, jangan harap kita punya pengharapan. Ngerti? Jangan harap kita punya pengharapan dan pengharapan yang tidak mengecewakan. Makanya Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam ayat pasal-pasal terakhir di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus beberapa kali memberitakan tentang keadaan akhir zaman. Nah, Yesus beberapa kali mengatakan bahwa zaman sekarang nggak lebih baik. Kasih kebanyakan orang akan dingin. Bapak akan melawan anak, anak akan melawan bapak. Tidak makin baik. Kalau kita tidak punya modal damai sejahtera itu, nggak perlu waktu lama, kita akan undur. Karena kita nggak memiliki damai sejahtera. Maaf. Karena kita nggak memiliki damai sejahtera itu. Maka dari itu, jemaat Gribers, ayo. Kita harus semakin menyadari bahwa pengorbanan Kristus itu adalah pengorbanan yang tanpa pamrih. Pengorbanan yang kalau bisa saya katakan, ya itulah kerinduan hatinya untuk menyelamatkan kita. Kita dibenarkan, kita didamaikan, lalu kita diselamatkan. Kemudian kita diberi damai sejahtera. Amin. Jadi mari Bapak Ibu, kita memaknai karya Kristus itu nggak pernah berhenti dalam hidup kita. Kasihnya terus Ia limpahkan kepada kita. Ia terus turun tangan untuk menolong kita dalam perkara besar, dalam perkara kecil. Apapun perkara yang Bapak Ibu hadapi saat ini, percayalah Tuhan nggak pernah tertidur. Sesungguhnya tidak pernah tertidur dan terlelap penjaga Israel. Amin. Jadi mari Bapak Ibu kita melangkah di dalam minggu-minggu, bulan-bulan yang kita bahas tentang Injil Kristus yang terus berkarya dalam hidup kita. Percayalah, karena kasih Kristus itu sempurna. Saya kalau boleh katakan begini, kalau untuk masalah yang bahaya laten aja Tuhan sudah kerjakan, yaitu dosa, saya percaya untuk masalah-masalah yang lain, pasti Tuhan kerjakan, amin. Asal kita turut andil. Kalau kita sudah dibenarkan, tapi rasanya hati ini belum damai dengan Tuhan. Tuhan sih sudah oke. Tuhan sudah tangannya terbuka besar begini. Bahkan Dia katakan, marilah kepadaku kamu sekalian yang berterus, mari. Tapi kita kayaknya, malas Tuhan. Boro-boro kita beroleh kasih karunia. Amin. Maka dari itu, mari Bapak Ibu, kita menyadari kasih Tuhan itu tidak terhingga. Ia rela berikan hidupnya, kita dibenarkan, kemudian kita diperdamaikan dan diselamatkan. Jadi apapun yang kita alami nanti, surga itu ada jaminan. Gak ada yang bisa merampas itu.
Kecuali kita ya mengingkari Kristus. Bayangkan loh, walaupun untuk sesaat ini kata Alkitab, untuk sesaat ini kita menderita di bawah bumi ini. Nggak apa-apa. Toh juga Tuhan mampukan. Toh juga Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Untuk sesaat saja kata Tuhan. Karena surga itu adalah jaminan kekal. Tidak ada yang bisa merampas itu. Tuhan akan berikan kita damai sejahtera untuk kita bisa menghadapi dunia ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita.